Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang kenapa cara dapat B dan bagaimana cara dapat C dan bagaimana cara dapat A. Nah, jadi tadi kan kemarin kita udah bahas nih, kalau sudut yang membentuk huruf Z seperti ini kan ada huruf Z nih. Coba nih ya, yang Miss Trace ini itu kan membentuk huruf Z. Nah, berarti sudut ini dan sudut ini adalah sama. Tapi ingat ya, huruf Z itu hanya bisa dilakukan kalau di atas garis sejajar. Nah, ini kan garis sejajar. Misalnya gini, kalau garisnya seperti ini kan sejajar nih, sejajar. Nah, kalau misalnya kita giniin, nah itu ada huruf Z-nya. Ada huruf Z kan di sini kan. Nah, berarti sudut ini dan sudut ini itu sama. Cuman kalau misalnya dia tidak sejajar, misalnya seperti ini. Nih, dia kan nggak sejajar nih, kan akan bertemu nih nanti kalau dipanjangin akan bertemu. Kalau misalnya kita buat seperti ini, berarti kalau kita buat huruf Z, nah karena dia tidak di atas garis sejajar, maka ini, sudut ini dan sudut ini itu nggak sama. Oke? Jadi ingat, huruf Z itu hanya bisa dilakukan di atas garis sejajar. Nah ini kan sejajar nih, garis AB dan garis EF itu sejajar. Makanya kalau di sini 40 derajat, di sini juga 40 derajat. Oke, kita dapat D 40 derajat. Tulis ya 40 itu D. Jadi kalau ditanya kenapa D itu 40 derajat, karena dia berseberangan di dalam dengan 40 derajat. Ingat ya, berseberangan di dalam. Oke, sekarang kita cari huruf A. Nah, huruf A ini cara carinya itu adalah dengan kan A ini apa namanya, jumlah dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat, selalu 180. Misalnya ini 90 derajat, terus ini adalah berapa ya, 10 derajat gitu. Nah, berarti ini harus 80 derajat, karena 90 tambah 10 tambah 80 adalah 180 derajat gitu kan. Nah, kalau di sini kita udah tahu nih, ini kan ada segitiga. Ada segitiga nih. Coba ya, nih hapus dulu semua biar jelas. Nah, di sini ada segitiga. Ada segitiga kan, berarti otomatis sudut-sudut di dalam segitiga ini adalah 180 derajat. Tadi kita udah dapat kalau D itu 40 derajat. Sekarang kita mau cari A berapa? Nah, tapi kita nggak bisa lihat, kita belum bisa kerjakan karena ada dua sudut yang kita nggak tahu. Kalau satu sudut, cuman satu sudut yang kita nggak tahu, kan mudah ya. Tinggal 180 kurang 40 kurang sudut ini, dapatlah A. Tapi ini dua sudut kita nggak tahu. Cuman ingat, ini kan bertolak belakang nih. Sudut ini dan sudut ini bertolak belakang. Nah, kemarin kan kita udah bahas bertolak belakang itu sudutnya sama. Berarti kalau ini 30 derajat, maka ini juga 30 derajat. Nah, nampak ya 30 derajat. Ini kan ada panah kecil nih 30 derajat. Ini 30, ini 30. Barulah kita bisa bahas, kita bisa cari. Oh, kalau ini 30, ini 40, berarti ini pasti yang A itu pasti 110. Kenapa? Karena 30 tambah 40 tambah 110 tambah 110 menghasilkan 180 derajat. Itu ya. Ya enggak? Nih. Oh, berarti A itu sudah dapat 110 derajat. Oke. 110 derajat. Nah, sekarang tadi D udah dapat, A udah dapat. Nah, sekarang pertanyaannya, B sama C bagaimana cara dapatnya? Oke, B sama C, ingat, kita lihat ya, kalau kita mau lihat sudut ini, pikiran kita harus kreatif. Harus think out of the box. Tadi kan A udah dapat 110 derajat. A sudah dapat 110 derajat. Coba lihat, apa hubungan A dan B?
Nih, lihat ya. Oh, ternyata hubungan A dan B itu dia membentuk huruf Z di atas garis sejajar. Tadi kan ini garis sejajarnya nih. Ini juga garis sejajarnya. Gitu kan. Terus ada huruf Z di atasnya. Nah, berarti kalau ini 110 derajat, maka ini juga 110 derajat. Gitu. Makanya B itu 110 derajat. Nah, terus C gimana? C udah mudah banget dong. Kan B dan C itu bertolak belakang. Ya enggak? Nah, lihat ini kan bertolak belakang kan? Oh, berarti kalau ini 110, kalau ini 110, maka ini juga 110 derajat. Sama seperti yang tadi, ini kan 30, tapi karena dia bertolak belakang, ini juga 30. Berarti kita dapat B adalah juga 110 derajat, 110 derajat karena dia berseberangan di dalam. Ingat ya, berseberangan di dalam itu yang membentuk huruf Z. Berseberangan di dalam dengan A. Nah, terus C itu juga 110. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan B. Ini Miss buat ya sini penjelasannya. B berseberangan di dalam dengan A. Oleh sebab itu A dan B sudutnya sama. Terus kalau ini, kalau yang E kenapa bisa 110 juga? Nah, C itu B bertolak belakang dengan B. Oleh sebab itu C sama besar sudutnya dengan B. Itu ABC udah, dia tadi udah ya, dia kan juga tadi 40 derajat kan. Nah, E tinggal ya, tinggal E. Kalau E, sama seperti cara dapat si ini tadi, cara dapat si A. Coba lihat tuh. Nah, ini kan kita ada segitiga nih, ada segitiga. Ingat, kalau segitiga berarti sudut-sudutnya di dalam jumlahnya 180. Nah, ya udah kurangin aja. 40, ini kalau dia seperti ini ya, kalau dia seperti ini pasti 90 derajat. Dia kan biasanya sudut seperti ini nih. Kan biasanya sudut seperti ini kan. Tut gitu kan. Nah, kalau sudutnya seperti ini, ada kotak dia lancip itu pasti 90 derajat. Makanya walau tidak dikasih label 90 kita tahu itu 90. Berarti 40, 90, harus berapa? Berarti harus 50. Karena 40 tambah 90 tambah 50 sama dengan 180 derajat. Atau cara lainnya adalah buat aja 180 kan totalnya semua. Kurangin. Misalnya kita belum tahu ya ini 50. Masih Misalnya 180 kurang 90. Berapa tuh? 180 kurang 90, 50. Terus sama dengan, kita ini aja ya buat garis lurus saja. 180 kurang 90, kurang 90, kurang 40. Oke, kita kerjakan satu-satu. 180 kurang 90 berapa? 90. 90. Terus, oke, kita kurang lagi dengan 40. Kurang 40. Maka jawabannya adalah 50. Gitu. Maka jawabannya 50. Jadi lengkap ya, A, B, C 110, D 40 karena berseberangan di dalam, D 40, E 50. Gitu ya. Oke. Jadi ingat, kalau kita belajar sudut, kita harus lihat, oh ini kira-kira hubungannya sama sudut A apa ya? B sama sudut A apa ya hubungannya? Oh, karena dia berseberangan di dalam. Terus C sama B apa ya hubungannya? Oh, karena dia bertolak belakang. Gitu. Jadi sudut itu semua interconnected. Berhubungan. Gitu.
Oke, terima kasih.